Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sekalian, ini lebaran pertama hari Rabu ya, tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah. Tadi pagi diawali dengan sholat Id di rumah guru yang mulia. Setelah itu beliau menyediakan kepada ribuan jamaah yang hadir masing-masing satu kotak nasi biryani. Selesai. Itu episode pertama lebaran pagi tadi. Pulang dari situ perjalanan berlanjut ke rumah mertua. Di rumah mertua sudah tersaji nasi kebuli. Sudah, itu episode kedua lebaran. Nah, kemudian berlanjut lagi perjalanan hari ini ke rumah saudara-saudara kandung yang lebih senior tentunya. Di rumah pertama tercicipi lagi, sudah tersedia nasi kuning. Episode ketiga. Ke rumah yang keempat dapat lontongnya. Rumah yang kelima dapat nasi mandi 5. Dan baru selesai lagi dengan nasi mandi versi yang lain lagi. Sudah 6. Sampai maghrib ini udah 6. Ini sedang menuju rumah yang ke-7. Biasanya tidak jauh-jauh bergeser dari makanan sejenis itu. Itu baru makanan, belum minumannya yang super aneh. Macam-macam isi di dalam minuman. Bisa Anda bayangkan lebaran ini di mobil, mata sudah agak berkunang, pikiran sudah agak rabun, badan agak pegal. Kita berdoa aja jangan sampai harus ngecek darah besok kan, kira-kira begitu. Itulah lebaran. Lebaran kalau kita tolak makan tidak enak, tidak kita makan juga rasanya juga tidak sopan, betul kan? Rumah saudara harus kita cicipi. Nah, ini dalam perjalanan ini mulai bingung nih, sebenarnya apa arti daripada kembali ke fitrah? Kembali ke fitrah, apa ini fitrah di hari pertama ini? Fitrah kita sehari mulai curiga saya, jangan-jangan fitrah kita itu adalah sehari makan 7 kali, itu fitrah kita. Selama ini disuruh 3 kali makan, diajarkan 3 kali makan, curiga saya, jangan-jangan itu tidak benar. Ya, sekilas memang begitu. Sebab yang namanya negara yang makmur itu kan harus bisa makan sebentar-sebentar. Kemana kita pergi kita bisa mencicipi makanan enak. Kemanapun kita pergi makanannya enak. Di mana-mana tersedia makanan gratis. Negara makmur itu ya seharusnya rakyatnya gemuk-gemuk, tidak busung lapar seperti kasus yang banyak kita alami di Republik tercinta ini. Jadi fitrah kita sebenarnya, fitrah kita itu banyak makan sebenarnya. Bukan makannya banyak sekali, tapi maksudnya sering-sering makan, tidak apa-apa. Sejauh bisa diterima kan oleh badan kita. Jadi badan kita kan punya sensor, tahu kita kapan lapar, kapan bisa makan, kapan sudah kenyang dan sebagainya. Nah, itu dia. Jadi fitrah yang pertama yang mau kita tegaskan itu adalah sebenarnya makan kita itu, negeri yang makmur itu bisa makan sebentar-bentar, makanannya mewah macam-macam. Makanya dalam tradisi sufi misalnya kenduri itu sering, karena memang petanda bahwa kita bersyukur, punya sesuatu yang kita korbankan, punya sesuatu yang bisa kita sajikan, punya sesuatu yang bisa kita kendurikan, punya sesuatu yang kita bisa undang orang sering-sering untuk makan di tempat kita. Itu ciri masyarakat makmur. Itulah fitrah kita. Oke? Nah, fitrah yang kedua adalah fitrah dalam perspektif kejiwaan. Artinya apa? Jadi bukan melulu tentang makan. Fitrah kedua adalah kondisi kejiwaan yang bersih, sehingga bisa menangkap sinyal-sinyal ilahiyah yang lebih tinggi, punya pure consciousness, kesadaran yang lebih mendalam ya. Bisa menangkap pesan-pesan ilahi dalam setiap gerak pemikiran, langkah, tindakan dan keputusan-keputusan yang kita ambil. Dan ini fitrah yang kedua ini udah khas sebenarnya mereka-mereka yang telah menjalani proses penyucian jiwa yang sangat spesifik selama bulan Ramadan. Jadi sehingga kemudian pasca itu bisa akrab, dekat dengan Tuhan, sehingga segala aktivitasnya terkoneksi dengan kehendak-kehendak ilahiyah.
hatinya, nuraninya, ruhnya mampu menangkap setiap vibrasi yang datang dari Tuhan, sehingga tidak bergerak lagi sesuai keinginannya. Nah teman-teman sekalian, paling tidak itulah ya dua bentuk fitrah yang bisa kita tangkap, kita maknai dari proses kita beribadah selama Ramadan, dan juga apa yang seharusnya negara ini berikan pada rakyat, atau apa yang seharusnya kita miliki dari segi kemakmuran, seperti yang kita bahas tadi. Nah itulah dua kondisi yang mungkin harus kita kejar, makmur secara materi dan makmur secara spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.